Dia adalah ibu setengah baya yang menawan. Karena bos di supermarket mengatakan beberapa hal buruk di belakangnya. Akibatnya, dia membakar supermarket itu. Dia adalah seorang penulis. Karena tukang ledeng ingin mengambil kesempatan untuk memeras. Akibatnya, dia dipukuli hingga 12 patah tulang. Bagaimana Anda menjelaskan 12 patah tulang? Tidak tahu, saya bukan dokter. Saya seorang penulis. Gadis muda ini bernama Xiao Mei. Dia menghadapi serangan anak laki-laki nakal. Melakukan hal seperti ini. Dan anak laki-laki ini, jangan melihat perawakannya yang lemah. Dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Turun dengan pengganggu sekolah. Yaitu, mereka adalah keluarga. Dan itu adalah keluarga gangster. Ini adalah film yang sangat menarik. Semua adegannya penuh dengan canda, memiliki tema gangster. Tapi seperti komedi keluarga, keluarga gangster ini dikejar oleh organisasi. Bagaimana bertahan dari situasi putus asa? Cerita dimulai sebelum keluarga melarikan diri. Kota tua, dulunya Brooklyn, bos kecil geng lokal. Dia memiliki pedoman sendiri untuk melakukan sesuatu. Di wilayahnya, penduduk memiliki kehidupan yang stabil. Bahkan bukan hanya pencuri. Dia sangat populer. Anak-anak memperlakukannya dengan hormat. Dia berjalan di tepi hukum. Bahkan polisi memberinya hormat. Tapi, dia memenangkan reputasi yang baik pada saat yang sama. Juga mengancam status bos geng. Jadi bos mulai membunuhnya. Bos tahu dia tidak bisa menyakitinya. Untuk melindungi keluarganya dan dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk meninggalkan kerja sama polisi. Bosnya juga ditangkap dan dipenjara. Sebelum pengadilan, ada seseorang yang datang. Tentu saja mata-mata bos itu. Duri di dalam daging. Meskipun dia di dalam sel. Tapi kekuatannya masih kuat. Pengawal pribadi tidak dapat dipisahkan. Masuk penjara itu seperti sama sombongnya dengan bersantai di rumah. Dia mengeluarkan hadiah 20 juta untuk mengejar Laobu. Untuk sementara, para pembunuh hanya melihat keuntungannya. Dengan gila mengejarnya. Sedikit petunjuk. Saya lebih suka membunuh kesalahan daripada membiarkannya pergi. Ini bukan pembunuh. Membunuh keluarga yang salah lagi. Untuk menghindari kekuatan bos, polisi mengatur keluarga Laobu pindah ke sebuah kota terpencil di Perancis. Dan ada pemantauan FBI di sisi berlawanan 24 jam sehari. Laobu dulunya adalah karakter yang dapat diandalkan meskipun angin dan hujan. Maka keluarganya secara alami kuat. Hari pertama di kota, mereka menyelesaikannya dengan metode mereka sendiri. Tentang diskriminasi geografis, hak perempuan dan pengganggu di kampus. Membuat serangkaian pertanyaan. Bagaimana harimu? Begitulah. Baik. Bicara tentang Xiaobu. Jika Anda pikir dialah yang diganggu, maka Anda salah. Dia sedang menyelidiki kekuatan lawannya. Dibandingkan dengan Xiao Mei yang sederhana dan kasar, dia lebih baik dalam strategi. Setelah dipukuli oleh seseorang di sekolah, dia mulai merencanakan serangan balik. Dia mengamati kekuatan yang tersebar di sekitarnya. Tahu bagaimana menggunakan apa yang orang lain butuhkan. Buat apa yang Anda inginkan. Mengisi kesepian di sekolah. Nilai buruk tapi dia sangat kuat, IQ yang tinggi, grup cerdas dengan kekuatan serangan 100%, mengalahkan pengganggu sekolah dalam satu gerakan, menjadi generasi baru pengganggu kampus. Dibandingkan dengan pengganggu sekolah yang tidak punya otak, dia lebih memperhatikan belajar, tidak hanya berusaha mendapatkan uang dari teman sekelas, dan menjadi murid yang dihargai oleh guru. Hari ini, guru sedang menunggu Xiaobu menerbitkan cerita bahasa Inggris di koran kampus. Tapi bisnis Xiaobu sibuk. Lupakan itu. Dia sedang terburu-buru. Saya ingat ketika saya masih sangat muda. Ketika bos geng datang ke rumah. Sebuah lelucon untuk semua orang. Jika itu cukup baik untukmu, itu cukup baik untukku. Jadi dia memasang lelucon itu dengan tepat. Tuliskan dan berikan kepada gurunya. Adegan selanjutnya yang disampaikan oleh surat kabar sangat menarik. Semua jangan berkedip. Guru meminta Xiaobu untuk menulis satu cerita pendek bahasa Inggris untuk diterbitkan di sekolah. Dia mengambil perkataan bos geng bertahun-tahun yang lalu. Saya menulis lelucon untuk guru itu. Kemudian majalah sekolah dicetak.
Siswa masing-masing mengambil salinan dan membawanya pulang. Tampaknya siswa di seluruh dunia tidak suka membaca majalah sekolah. Sebaliknya, orang tua selalu bahagia. Orang tua kebetulan sedang dalam perjalanan bisnis dan membawa koran ke pesawat. Setelah pesawat mendarat di New York, pembersih membersihkan dan mendaur ulang koran. Kemudian datang ke halaman limbah kertas dengan truk. Seorang pekerja mengintip buku penjahat di tempat kerja, dan tertangkap oleh bos. Dalam keputusasaan, dia membungkus buku itu dengan koran dan membawanya pulang. Teman-teman yang berbagi rumah sedang mengemas sebotol makanan khas kampung halaman, dan kemudian menggunakan koran sebagai kemasan. Dan paket ini kemudian dikirim. Di depan bos di penjara, dia mengambil minuman terbuka untuk minum. Rasakan cita rasa kampung halaman. Anak di sebelah saya sangat ingin tahu ketika dia melihat koran asing. Menanyakan apa yang tertulis di koran. Kebetulan bos ini juga seorang kepala sekolah. Dia mengerti 4 bahasa. Bahasa Prancis hanyalah kasus kecil. Dia ingin pamer di depan adikku. Akibatnya, apa yang dia baca ternyata lelucon yang saya ceritakan saat itu. Jika itu cukup baik untukmu, itu cukup baik untukku. Suara itu tiba-tiba berhenti. Sama seperti ini, tempat persembunyian Laobu terungkap. Suasana lama membusuk. Biarkan adik laki-laki mengatur aksi pembunuh dengan segera. Dan di sisi lain, Laobu memutuskan untuk menjadi penulis. Dia ingin menulis pengalaman hidupnya sebagai mafia, lalu umumkan di publik. Dia bekerja keras untuk berbaur dengan tetangganya mencoba untuk menjalani kehidupan yang stabil. Tapi dia terbiasa memecahkan masalah dengan cara yang baik. Ini sangat mengganggunya, karena ada masalah dengan air keran di rumah. Dia pikir pipa itu berkarat. Tukang ledeng menjentikkan kain ingin mengambil kesempatan untuk memeras. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit oleh Laobu dan dirawat di ICU. Belakangan diketahui, pembuangan limbah pabrik pupuk mencemari sumber air. Jadi Laobu pergi ke perusahaan pupuk. Dia ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai. Tapi pengalaman yang tidak masuk akal. Anda dapat membeli air kemasan. Kemudian manajer itu, Yang paling disukai Laobu adalah orang lain mengganggunya. Manajer itu memar dan sombong setelah disiksa. Nasib buruknya menyebabkan mimpi buruk. Permintaan Laobu sangat sederhana. Selama dia mengelola air yang keluar adalah air jernih. Manajer memberitahunya dengan gemetar, matikan saja keran air pabrik dan selesai. Membalikan kepalanya, Laobu datang ke pabrik. Apakah Anda pikir dia hanya akan mematikan katup? Pada akhirnya dia mengeluarkan bom waktu. Waktu diatur pada 12:30 malam. Mari kita bicara tentang putraku Xiaobu. Dia mengalami insiden di jendela timur sekolah. Saya menerima keluhan dari teman sekelas saya. Kantor guru. Para guru mendudukkannya di tengah dan memberinya pendidikan kritis. Tapi dia berkata dengan tenang, "Saya ingin melihat pengacara saya." Ketika dia sampai di rumah, dia berlari melalui kotak dan kotak untuk berkemas. Sepertinya bencana. Agar tidak merugikan keluarganya, dia memilih untuk berlari semalaman. Peron stasiun. Xiaobu sudah menunggunya. Tanpa diduga, ia bertemu dengan pembunuh yang dikirim oleh bos kulit hitam. Kelompok mereka datang dengan mengancam. Semua putus asa. Xiaobu dengan cepat menelepon ke rumah. Tapi tidak ada seorang pun di rumah saat ini. Laobu berpartisipasi dalam komunitas film. Dan Xiaomei dicampakkan oleh pacarnya, dia siap mati untuk cinta. Dia menundukkan kepalanya hanya untuk melihat sekelompok pembunuh memasuki kantor polisi. Para pembunuh mengambil alih kantor polisi terlebih dahulu. Dan kemudian mengambil kendali dari pemadam kebakaran. Mereka dikerahkan dengan cepat. Jangan sampai keluarga Laobu lolos dari jaring dan melarikan diri. Pukul 12:30 malam. Tiba-tiba ada suara keras. Itu adalah bom yang meledak di pabrik. Agen itu buru-buru mengirim pulang pria itu. Tidak ada yang menjawab panggilan telepon polisi dan pemadam kebakaran. Menurut pengalaman, dia tahu bahwa hal-hal besar akan terjadi. Laobu kembali ke rumah. Pipa air di rumah akhirnya keluar dari Shimizu. Laobu sangat senang. Tetapi pada saat yang sama para pembunuh telah dikerahkan di sekitar rumah. Mereka membawa bazooka dan ingin membunuh Laobu. Rumah itu rata dengan tanah. Untungnya, istri saya Damei ada di kamar agen di seberang. Kedua agen dilengkapi dengan senjata. Siap membuat jalan keluar. Mereka berdua dibunuh sebelum meninggalkan rumah.
Pembunuhnya di sini adalah mantan bawahan Lao Bu. Dia menyapa damai dan siap untuk memulainya. Ia melepas ikat pinggangnya. Kemudian dia mencekik si pembunuh. Dua orang terjerat bersama. Xiao Mei dan Xiao Bu tiba di sisi lain. Kakak beradik juga mengambil senjata mereka. Bersiap dari sisi belakang. Pembunuhnya tidak tahu bahwa ada yang lain menunggunya. Temukan mayat Lao Bu di reruntuhan. Tanpa diduga, Xiao Mei dan Xiao Bu menangkap basah mereka. Setelah pertempuran dengan senjata, hanya si pembunuh yang tersisa. Dia mati-matian mengejar Xiao Mei. Xiao Mei berlari dengan putus asa. Saat melewati jalanan, sebuah mobil melaju kencang dan menabrak Lao Wei. Ini adalah agen yang mengemudi. Pada saat yang sama, perselisihan lama dan damai juga cukup menyelesaikan pembunuhnya. Melarikan diri dalam risiko keluarga. Lolos dari bencana lain. Kemudian mereka mulai putus asa lagi. Hanya saja buku Lao Bu akan ditulis ulang.